Tugas step 1. A. Suku. Suku merupakan suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Di Indonesia terdapat banyak suku yang menempati dalam satu daerah atau pulau. Contohnya seperti berikut ini. Suku Batak berasal dari Sumatera, suku Madura berasal dari Pulau Jawa, suku Jawa berasal dari Pulau Jawa, dan suku Minahasa berasal dari Sulawesi Utara. B. Agama. Agama merupakan sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pemandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Agama yang ada di Indonesia ada 6, yaitu 1. Islam, 2. Kristen Protestan, 3. Kristen Katolik, 4. Hindu, 5. Buddha, dan yang terakhir adalah Konghucu. C. Ras. Ras adalah suatu sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan manusia dalam populasi atau kelompok besar dan berbeda melalui ciri fenotip, asal-usul geografis, tampang jasmani, dan kesukuan yang terwarisi. Ada 4 kelompok pembagian ras di Indonesia. Yang pertama, ras Wedoid. Yang kedua, ras Papua Melanozoid. Yang ketiga, ada ras Negroid. Dan yang keempat, ada ras Melayu Mongoloid. D. Kebudayaan. Kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang diakui sebagai identitas nasional atau jati diri bangsa. Berikut ini beberapa kebudayaan Indonesia berdasarkan jenisnya. A. Rumah adat. B. Upacara adat. C. Aksara atau tulisan. Dan yang D. Teater dan drama. E. Mata pencaharian. Mata pencaharian adalah pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan. Mata pencaharian digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu mata pencaharian di bidang pertanian dan mata pencaharian di bidang non-pertanian. Mata pencaharian di bidang pertanian adalah pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Sedangkan mata pencaharian di bidang non-pertanian seperti perdagangan, pertambangan, perindustrian, pariwisata, dan jasa. Tugas step 2. Bagaimana kondisi masyarakat Indonesia mengenai keberagaman sara? Indonesia merupakan negara multikultural, yang artinya keberagaman di Indonesia terbentuk dari lebih banyak variasi, mulai dari keberagaman suku, ras, agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Kondisi masyarakat yang beragam inilah yang dapat menyebabkan masyarakat Indonesia mudah terpecah dengan isu-isu mengenai keberagaman sara. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia masih membutuhkan peran pemerintah sebagai pihak penengah atau netral dalam suatu konflik atau permasalahan. Bagaimana perkembangan keberagaman sara saat ini di Indonesia? Diakui atau didiskriminasi? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dipergunakan sebagai pengingat dan pemersatu keberagaman sara di Indonesia. Hal ini diharapkan agar masyarakat Indonesia tetap bersatu walaupun memiliki banyak perbedaan. Namun, karena perkembangan zaman yang pesat, banyak orang-orang yang menggunakan media sosial secara tidak tepat. Media sosial dipergunakan untuk menyebarkan isu-isu mengenai keberagaman sara yang tidak jelas kebenarannya. Isu-isu tersebut dapat menyebabkan konflik atau perselisihan sara kalau tidak ada tindakan cepat dari pemerintah. Tugas step 3. Konflik yang terjadi. Pembunuhan di Kutai Barat berlanjut ke isu sara. Pada awal Februari 2021, isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau disingkat dengan SARA mencuat kembali menyebar di sosial media dan beberapa kelompok masyarakat.
Terduga pelaku pembunuhan berinisial MM, umur 21 di Kutai Barat, Kalimantan Timur, dikenai denda adat senilai 1,8 miliar. Denda tersebut harus dibayarkan dalam waktu 6 bulan. Motif pembunuhan diduga karena pelaku kesal saat korban menolak diajak berhubungan badan. Korban hendak meminjam uang ke pelaku sebesar 2 juta. Pelaku pun meluluskan permintaan itu dengan harapan bisa mengajak berhubungan badan dengan korban. Namun, korban saat itu menolak karena menganggap uang itu adalah pinjaman. Akhirnya, pelaku kalap dan mengambil pisau dan mengancam membunuh korban. Merasa diancam, korban mencoba merebut pisau itu dari tangan pelaku dan menusukkannya di bagian kaki pelaku agar menjauh. Namun, pisau kembali direbut pelaku dan menusuk di bagian leher korban. Luka tusukan itu membuat korban tak berdaya hingga tewas di tempat. Solusi rasional yang diberlakukan. Agar tidak terjadi konflik seperti yang telah dijabarkan, sebaiknya pemerintah membuka lapangan kerja yang lebih luas agar jumlah pengangguran di Indonesia lebih sedikit dan kebutuhan ekonomi dapat terpenuhi dengan maksimal dan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti dalam konflik tersebut. Dengan demikian, peran pemerintah sangat berpengaruh dalam terwujudnya persatuan dan kesatuan dari keberagaman SARA. Tugas step 4. 1. Konflik di bidang ideologi. Upaya dalam menghadapi konflik di bidang ideologi adalah dengan cara penguatan ideologi Pancasila. 2. Konflik di bidang politik. Upaya dalam menghadapi konflik di bidang politik ada 3 macam, yaitu negosiasi, mediasi, dan arbitrasi. 3. Konflik di bidang ekonomi. Upaya dalam menghadapi konflik di bidang ekonomi yaitu dengan keikutsertaan masyarakat. 4. Konflik di bidang sosial. Upaya dalam menghadapi konflik di bidang sosial ada 2 jenis, yaitu pengendalian secara umum dan pengendalian menggunakan manajemen konflik. 5. Konflik di bidang budaya. Upaya dalam menghadapi konflik di bidang budaya ada A. Meningkatkan rasa toleransi, B. Memahami keberagaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia, C. Adanya tindakan dari pemerintah, D. Menciptakan kerukunan dalam beragama. 6. Konflik di bidang pertahanan dan keamanan. Upaya dalam menghadapi konflik di bidang pertahanan dan keamanan ada A. Adanya strategi yang dibuat untuk mengatasi ancaman, B. Warga negara Indonesia ikut berperan dalam mengatasi konflik atau ancaman, C. Warga negara selalu menjaga keutuhan negara Indonesia dengan membangun sistem pertahanan yang kuat, D. Adanya edukasi mengenai pentingnya sikap bela negara, E. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara di bidang keamanan dan pertahanan.